warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa semuanya, kembali berjumpa di dalam video pembelajaran Mapel IPA kelas 7 semester 1 pada bab 5 di pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir, pembahasan kalor dan perpindahannya. Baiklah, sebelum kita mulai, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalor dan perpindahannya. Pada pertemuan ketiga ini, pembahasan kita awali dengan pendahuluan. Materinya adalah perpindahan kalor. Kemudian sesi terakhir kita kegiatan atau tugas mandiri. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat 1. Menentukan kalor untuk perubahan wujud. Yang kedua, menjelaskan dan membedakan macam-macam perpindahan kalor. Perpindahan kalor. Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, perhatikan ilustrasi contoh gambarnya. Untuk konduksi, ada logam yang dibakar. Untuk konveksi, ada air yang dimasak. Kemudian radiasi, ada api unggun. Sekarang penjelasan untuk perpindahan kalor tersebut. Kita awali dengan konduksi. Pengertiannya, perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contoh, memanaskan logam. Saat suhu naik, partikel benda bergerak lebih cepat. Kalor berpindah, partikel tidak ikut berpindah. Ini perpindahan kalor secara konduksi. Benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi atau konduktivitas yang berbeda pula. Konduktor adalah bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, besi, baja, dan tembaga. Penghantar kalor yang kurang baik atau buruk kita sebut dengan isolator. Yang termasuk isolator antara lain kayu, kaca, wol, kertas, dan plastik. Secara umum, bahan-bahan tersebut tergolong dalam jenis bukan logam. Ya, ada kayu, kertas, wol, dan kaca.
Beberapa pemanfaatan konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu apa sketsa gambar ini? Ya, pada peralatan memasak, bagian yang bersentuhan dengan api menggunakan konduktor yang baik. Sebaliknya, bagian pegangannya menggunakan isolator yang baik. Kenapa demikian? Karena agar tidak panas pada pegangannya, tapi justru lebih mudah panas pada penggorengannya. Bahan yang digunakan untuk isolatornya adalah kayu, kemudian untuk konduktornya adalah aluminium. Berikutnya adalah panas kopi dapat bertahan cukup lama di gelas kaca. Mengapa demikian? Karena gelas kaca merupakan isolator yang baik. Saat udara dingin, kamu berselimut di dalamnya. Selimut terbuat dari serat, wol, atau kapas yang bersifat isolator. Ini yang menyebabkan di dalam selimut kita terasa lebih hangat daripada di luar selimut, karena ada isolator yang menahan panas di dalam selimut. Perpindahan kalor berikutnya adalah konveksi, yaitu perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat cair dan zat gas. Perhatikan ilustrasinya. Konveksi pada zat cair pada saat memasak air. Peristiwa angin darat dan angin laut ini berhubungan dengan perpindahan kalor karena perbedaan keadaan. Siang hari daratan lebih cepat panas daripada lautan. Kalor jenisnya kecil. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Inilah terjadi angin laut, dari laut menuju ke darat. Sedangkan pada malam hari, daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Darat. Beberapa pemanfaatan konveksi panas dalam kehidupan. Yang pertama adalah radiator mobil atau sistem pendingin yang menggunakan air sebagai sistem pendinginnya. Yang kedua adalah oven makanan yang menggunakan udara di dalam oven tersebut sebagai penghantar panasnya. Kemudian cerobong asap. Ya. Berikutnya adalah pendingin makanan atau yang sering kita sebut dengan lemari es. Kemudian pengering rambut atau hair dryer. Berikutnya radiasi. Radiasi atau istilah lainnya adalah pancaran adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium. Sebagai contohnya adalah sinar matahari tanpa medium bisa sampai ke permukaan bumi. Inilah yang disebut dengan radiasi atau pancaran.
Radiasi dalam kehidupan yang memberi banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Sinar matahari dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di permukaan. Peristiwa radiasi pada api unggun menyebabkan tubuh kita hangat meskipun dalam suasana di luar yang dingin. Setiap benda dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor. Akan tetapi, besarnya bergantung pada suhu benda dan juga warna benda. Makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, maka besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Sementara, makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Jika suhu benda lebih dingin daripada suhu lingkungan yang terjadi, maka benda tersebut akan menyerap radiasi kalor dari lingkungan. Makin rendah suhu benda, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Makin luas permukaan benda dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Permukaan yang hitam atau gelap dan kusam merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik, sementara permukaan yang putih atau mengkilap merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Termoskop adalah alat yang digunakan untuk pemancaran kalor. Berikutnya, pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian apa gambar ini? Ya, panci masak. Pasti sudah familiar karena biasanya ada di dapur. Terbuat dari bahan konduktor, mengkilat, dan juga terbuat dari bahan isolator sebagai pegangannya. Perhatikan sketsa berikut ini menjelaskan tentang pemanfaatan beberapa sifat perpindahan kalor dalam pembuatan termos yang bisa menahan panas atau dingin dalam waktu yang sangat lama. Contoh yang lain adalah setrika. Kita sampai pada sesi terakhir, kegiatan atau tugas mandiri. Yang pertama, ayo kita lakukan. Pada tugas mandiri ini bisa kalian lihat kembali, cek bacaannya di buku IPA kelas 7 semester 1 yang kalian miliki. Ya, silahkan lakukan kegiatan tersebut secara mandiri agar bisa diperoleh pengetahuan yang sesuai dengan keadaan tersebut.
permukaan pemanas air yang memanfaatkan panas. Mengapa terbuat dari bahan yang warnanya gelap? Baju seragam sekolah umumnya berwarna tenang atau putih. Pada demikian, ya bisa kalian cari jawabannya atau solusinya dari dua permasalahan berikut ini. Berikutnya, ayo kita latihan. Ada 5 soal. Silahkan nanti diselesaikan. Tentunya dengan membuka buku dulu. Pelajari video yang sudah kalian lihat tadi agar bisa membuat jawaban yang benar. Silakan tulis jawaban di buku catatan kalian masing-masing agar dapat diperiksa oleh guru mapel sebagai penilaian tugas. Saya ucapkan selamat belajar. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Manfaat menambah pengetahuan. Jika terdapat kesulitan, silahkan kalian bisa menghubungi guru mapel kelas masing-masing. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.